Hari ini sudah masuk hari Minggu dan setiap kita sudah mempersiapkan diri untuk belajar menyembah Dia, belajar menyenangkan Tuhan dengan apapun juga yang akan kita persembahkan pada saat ini. Mari dimanapun kita berada, kita siapkan hati kita akan menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami jemaat-jemaat-Mu, kami rindu menghampiri-Mu, kami rindu mengalami lawatan-Mu, kami rindu mengalami jamahan-Mu. Di belakang
lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Semua kita mengasihi Tuhan, amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar merenungkan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, dan kita belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
urapi dengan urapan-Mu yang khusus, dan biarlah firman-Mu boleh kami terima secara utuh, dan kami boleh belajar untuk menghidupinya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat-sehatkah semuanya? Anugerah Tuhan tetap limpah kepada saudara dan saya. Marilah kita merenungkan kembali firman Tuhan dengan tema duka cita menurut kehendak Allah. Ada dua macam duka cita. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi ada dua macam duka cita, saudara. Yang pertama duka cita menurut kehendak Allah. Tetapi yang kedua adalah duka cita menurut dunia ini. Esau adalah putra sulung dari Ishak. Menurut hukum, menurut adat, maka Esau yang akan menerima berkat Tuhan dari Abraham. Tetapi, saudara, Esau rakus ketika ia pulang dari berburu. Dia merasa lapar. Ketepatan Yakub selesai memasak kacang merah yang sedap. Esau minta supaya diberi 1 piring kacang merah. Yakub menahan, tidak akan diberi kecuali terjadi bisnis jual beli hak kesulungan. Esau menawarkan kepada Yakub apa yang harus dia bayar. Yakub tidak minta uang, tetapi Yakub minta hak kesulungan Esau diberikan kepada Yakub. Esau pikir, apa gunanya hak kesulungan? Sebentar juga dia akan mati, dia bilang. Bagi dia, hak kesulungan gak penting. Lebih penting makanan kacang merah itu. Oke, kalau mau dan setuju dengan sukarela, sumpah di hadapan Tuhan. Engkau melimpahkan hak kesulunganmu kepadaku, dan aku memberi 1 piring kacang merah dan roti. Oh, Esau sangat setuju sebab dia butuh makanan waktu itu. Dia menganggap hak kesulungan gak penting. Maka mereka bersumpah kepada Tuhan Allah. Dan Yakub memberikan dia roti dan 1 piring kacang merah itu. Dengan lahapnya Esau makan makanan yang disediakan oleh Yakub. Kita lihat secara jujur, sejak hari itu Esau kehilangan hak kesulungannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
ketika Ishak hendak meninggal, dia lebih dulu harus memberkati anaknya, terutama anak yang sulung. Peristiwa ini tidak diketahui oleh Ishak, jual beli hak kesulungan. Hanya Ribka yang tahu. Ketika Ishak menyuruh Esau mencari buruan untuk dimasak, sebelum ia mati, dia akan memberikan berkat hak kesulungan. Maka Ribka yang mengetahui hal itu, apalagi Ribka mendengar firman Tuhan ketika ia akan melahirkan dua anak ini. Firman Tuhan mengatakan yang muda akan menjadi tuan atas yang tua. Jadi dengan sigap, dengan cepat, dia panggil Yakub, ambil kambing domba untuk diolah. Dan Yakub harus menyuguhkan makanan itu kepada Ishak. Dan dia harus mengaku dirinya adalah Esau yang sulung. Setelah Ishak makan dan minum makanan yang disediakan oleh Yakub itu, maka Ishak menyampaikan berkat hak kesulungan kepada Yakub. Dan setelah itu Yakub pergi. Tiba-tiba datanglah Esau setelah ia masak. Dia bilang kepada ayahnya, "Bangunlah, Papa. Aku sudah menyediakan makanan untuk dinikmati dan kemudian memberkati aku sebagai anak yang sulung." Ishak terkejutlah. Baru saja ada orang yang mengaku sebagai anak sulung, dan aku sudah mencurahkan berkat hak kesulungan kepada Yakub. Di dalam Kejadian 27 ayat 34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Esau berduka cita menurut dunia ini. Apa yang diduka citakan Esau? Kehilangan berkat kesulungan. Padahal Esau sudah menjual hak kesulungan itu kepada Yakub. Esau sedih karena kehilangan berkat. Esau berduka cita. Duka cita Esau bukan karena menyesali bahwa dia telah berbuat salah di hadapan Tuhan, tetapi dia berduka cita karena kehilangan berkat. Nah, saudara kekasih, itulah duka cita menurut dunia ini. Dan Esau menjadi sangat sedih, kecewa karena kehilangan berkat itu. Saudara-saudara, ada seorang bernama Daud. Ketika dia menjabat sebagai raja dan berkuasa penuh di Israel, dalam keadaan dia sukses sebagai kepala negara, dia melihat seorang perempuan namanya Batseba. Dia tergiur atas kecantikan Batseba. Lalu dia melakukan hubungan sebagai suami istri. Dan niat jahat mulai timbul dalam diri Daud. Ia harus menyingkirkan suami Batseba. Maka dia menyuruh Yoab, jenderalnya itu,
untuk membuat Uria, suami Batseba, tewas di tangan musuh, yaitu bangsa Amon. Rencana ini berhasil. Ya, kita melihat suami Batseba tewas. Dan Daud mendapatkan seorang perempuan yang cantik, istri Uria itu. Tetapi Allah murka, Allah marah atas tindakan Daud yang jahat itu. Allah mengutus Nabi Nathan menegur dengan keras dan akan menjatuhkan hukuman Allah kepada Daud. Mendengar hal itu, Daud mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Dia menangis dan dia menyesal. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Menurut Taurat Musa, tindakan Daud berakibat hukuman mati terhadap Daud. Tetapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia berduka cita. Dia berduka cita terhadap perbuatannya yang jahat, perbuatannya yang tidak senonoh di hadapan Tuhan. Dia menyesal. Maka dalam Mazmur 51 ada tertulis doa dari Daud dengan penuh air mata. "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar." Saudara-saudara kekasih, Daud berduka cita karena perbuatannya yang jahat di hadapan Tuhan. Dan dia menyesal, menangis di kaki Tuhan, minta ampun kepada Allah. Dan Allah membebaskan Daud dari hukuman mati. Tuhan mengampuni dosa Daud, walaupun dia harus menuai apa yang dia tabur. Tetapi hukuman yang berat, yaitu hukuman mati, Tuhan cabut karena Daud berduka cita menurut kehendak Allah. Adakah saudara berbuat sesuatu melanggar di hadapan Tuhan? Saat ini, waktu ini, tepat saudara harus datang kepada Tuhan dengan penuh duka cita, penyesalan di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan dosamu. Biarlah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang di dalam Yesus Kristus menyucikan segala dosa dan kesalahan saudara, sehingga dosa saudara disucikan. Dan akibatnya apa? Berkat Allah turun kepada saudara semua, yaitu setelah saudara berduka cita menurut kehendak Allah, menyesal dan bertobat di bawah kaki Tuhan. Amin. Kita doa kepada Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah memberikan firman-Mu kepada kami tentang duka cita. Banyak kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Kami berduka cita menurut kehendak Allah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, sucikan hati kami oleh darah Yesus. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa syafaat untuk jemaat GBI. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan baru, memberikan kemenangan dalam pergumulan hidup ini. Berdoa juga untuk keluarga saudara di tengah-tengah pandemi ini, di mana banyak anak-anak Tuhan yang menghadapi krisis ekonomi. Jangan takut, Tuhan pengasih dan penyayang. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, kini kami berada pada zaman pandemi Tuhan, di mana-mana terjadi krisis ekonomi, krisis kesehatan. Tolonglah anak-anak-Mu semua, lindungi anak-anak-Mu semua, jauhkan dari segala jenis sakit penyakit itu, dan berkati rumah tangga masing-masing, berkati jemaat GBI yang kami gembalakan ya Tuhan. Biarlah Allah sendiri bekerja dan memberkati anak-anak-Mu, memberikan kekuatan baru kepada anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, amin.